Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Joshua Manan Huta Galung dengan NIM 2101 012 013 0147 dari kelas D. Pada saat ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai 37 at Louisiana Avenue Interchange. Saya meminta maaf kepada Bapak Ibu guru di mana saya pada saat ini mempresentasikannya melalui kamera HP, mana PowerPoint saya sedang terkendala hingga pada saat ini. Inilah pengenalan proyek, ringkasan eksekutif, studi rekayasa nilai. Ini memberikan gambar umum tentang proyek, temuan utama dan rekomendasi yang dikembangkan oleh tim Value Engineering. Dokumentasi rinci dan pemeran analisis disediakan dalam laporan studi Value Engineering. Studi Value Engineering yang disponsori oleh City of St. Louis Park, Minnesota, dan difasilitasi oleh HDR Engineering Inc. Dilakukan untuk memperbaiki TH7 di proyek Louisiana Avenue Interchange. Studi dilakukan selama tahap perencanaan dan proyek memiliki jadwal rilis November 2011. Studi Value Engineering ini dilakukan dari 10 hingga 13 Agustus 2010. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghilangkan persimpangan sebidang yang ada di tanah yang ada di TH7 dan Louisiana Avenue di St. Louis Park dan menggantinya dengan simpang susun terpisah. Perbaikan akan mencakup jalur pejalan kaki dan sepeda serta konfigurasi ulang jalan depan lokal untuk meningkatkan mobilitas ke koridor TH7 dan Louisiana Avenue. Proyek ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan keamanan kawasan dan diharapkan dapat mengurangi konflik dengan masyarakat yang berpergian. Selanjutnya, isu-isu proyek. Proyek yang diusulkan adalah untuk menghilangkan simpang yang bersinyal sebidang yang ada di TH7 dan Louisiana Avenue dan menggantinya dengan simpang susun yang dipisahkan. Proyek ini berlokasi di Taman Kota St. Louis, Minnesota yang merupakan penggilingan kota tingkat pertama di wilayah metropolitan Kota Kembar bagian barat. Berikut ini adalah beberapa masalah. Satu, hindari benturan pada kompleks apartemen. Dua, lalu lintas pejalan kaki. Yang ketiga, tepat di sebelah timur Louisiana Avenue akan ditutup sebagai bagian dari proyek. Tanggal kewajiban pendanaan Maret 2012. Yang kelima, mengumumkan penggalian. Yang keenam, proses penilaian lingkungan EA baru saja dimulai. Yang ketujuh, skip dampak terhadap dataran banjir perlu dimitigasi. Dan kedelapan, hindari dampak ke properti 4F. Selanjutnya, itu kebutuhan didorong oleh proyek ini adalah yang satu, meningkatkan keamanan dan kendaraan. Yang kedua, mempertahankan mobilitas atau kapasitas lalu lintas masa depan. Yang ketiga, meningkatkan pergerakan pejalan kaki atau sepeda. Dan yang keempat, mendorong pembangunan ekonomi. Lingkup studinya, lakukan tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap isu-isu proyek utama dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin dan lintas fungsi. Selanjutnya, fokus studi rekayasa nilai adalah untuk membantu dalam mengidentifikasi alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik lalu lintas kendaraan dan non-kendaraan, alternatif yang akan meminimalkan dampak terhadap pembangunan yang ada dan meningkatkan peluang untuk pengembangan dan pembangunan kembali di masa depan. Selanjutnya, perbaikan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang menjelaskan tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Berikut kendala dan keputusan pengendalian. Ada sebanyak 14 poin kendala dari dan keputusan dalam pengendalian. Berikut isu-isu yang diamati langsung sebanyak 7 poin. Profil yang diusulkan TH7 Barat Louisiana yang menciptakan efek roller coaster. Selanjutnya, beberapa utilitas di persimpangan kondisi lapangan yang ada, yaitu jalan raya berbeda dari yang ditunjukkan pada data geoteknik dari konstruksi awal. Kondisi yang sangat ketat, lalu lintas Louisiana Avenue dapat ditangani oleh satu jalur dalam desain yang diusulkan. Rute bus yang sepanjang Walker Street menunjukkan panjang siklus sinyal saat ini terlalu panjang. Berikut cost modelnya. Item jalan raya termasuk bituminous menyumbang 33% dari proyek ini. Penghapusan tanah dan kotoran yang terkontaminasi sebesar 23%. Sebuah jembatan baru 13% dari perkiraan 13%. Tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi hak jalan. Tidak jelas apa yang disertakan dengan item penggalian dan penimbunan tanah terkontaminasi atau penggalian dan penimbunan kotoran. Juga tidak diketahui di mana tanah terkontaminasi perlu dibuang. Ini bisa menjadi item dolar yang sangat besar. Berikut cost modalnya. Selanjutnya, ini juga analisis fungsional.
Hasil analisis fungsional dalam pandangan yang unik dari proyek studi ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim value engineering secara mental dari desain asli yang membawanya ke konsep fungsional proyek. Berikut phase diagramnya. Atribut kerja, ukuran kinerja merupakan bagian integral dari proses value engineering. Kinerja proyek harus didefinisikan dan disepakati dengan benar oleh tim proyek, tim value engineering, dan pemangku kepentingan di awal studi value engineering. Atribut kinerja dan persyaratan yang dikembangkan kemudian digunakan selama studi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan alternatif. Berikut baseline konsepnya. Berikut ini adalah atribut kerja proyek utama dan definisinya yang digunakan dalam studi value engineering ini. Evaluation of baseline standard performance attribute. Terdapat operasi utama, operasi lokal, pemeliharaan. Selanjutnya dapat konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, dan risiko. Berikut juga matriks atribut kerja. Selanjutnya kita masuk pada matriks nilai. Sebagai tim value engineering mengembangkan alternatif kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep desain asli. Perubahan kerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap total proyek. Setelah data kinerja dan biaya yang dikembangkan oleh tim value engineering, perubahan bersih dalam nilai alternatif value engineering dapat dibandingkan dengan konsep desain awal. Hasil matriks nilai memberikan ringkasan perubahan ini dan memungkinkan tim proyek untuk menilai dampak potensial dari rekomendasi value engineering terhadap total nilai proyek. Berikut value matriksnya. Matriks ini penting untuk memahami hubungan biaya, kinerja, dan nilai dari baseline proyek dan proposal value engineering. Membandingkan kinerja dan biaya menunjukkan rekomendasi mana yang berpotensi baik atau lebih baik dari konsep dasar proyek dalam hal nilai keseluruhan. Perbandingan pada tingkat indeks nilai menunjukkan rekomendasi mana yang memiliki fungsionalitas terbaik per unit biaya atau memberikan proyek nilai terbaik. Selanjutnya, evaluasi ide. Proses evaluasi mempertimbangkan 7 atribut yang mempertimbangkan aspek kunci dari kinerja proyek. Ada operasi utama, operasi lokal, pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, dan resiko. Berikut deposisi idenya. Nilai peringkat di bawah ini: 5 peningkatan nilai signifikan, 4 peningkatan nilai baik, 3 setara dengan baseline, 2 degradasi nilai kecil, 1 penurunan nilai signifikan, 0 cacat fatal. Berikut evaluasi idenya dari 1, ide 2, 3, ide 4, 5, 6, ide ke-7, 8, 9, 10, 11, ide ke-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ide 20, 21, terusnya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44. Selanjutnya ada ide ke 51, 52, 53, 54. Rekomendasi value engineering. Setiap rekomendasi terdiri dari ringkasan konsep asli, deskripsi perubahan yang disarankan, daftar kelebihan dan kekurangannya, perbandingan biaya, perubahan kinerja, dan narasi singkat yang membandingkan desain asli dengan rekomendasi. Sketsa perhitungan dan peringkat ukuran kinerja juga disajikan. Perbandingan biaya mencerminkan tingkat detail yang sebanding seperti dalam perkiraan awal. Tim value engineering menghasilkan sekitar 44 ide berbeda untuk proyek ini. Dari ide ini, tim value engineering mengembangkan 8 rekomendasi
yang menghasilkan penghematan biaya bersih sebesar 3,9 juta dolar hingga 5,1 juta dolar, dan peningkatan kinerja keseluruhan dari plus 7 hingga plus 11%. Berikut summary of recommendation-nya. Karena rekomendasi yang bersaing, tersedia 3 strategi atau skenario implementasi yang berbeda. Rekomendasi 1A, 1B, dan 1C semuanya menawarkan cara yang berbeda untuk membangun tanggul. Rekomendasi 5A dan 5B, keduanya merupakan tipe simpang susun yang berbeda dari konsep dasar. 1. Skenario A mencakup rekomendasi 1, 2, 3, 4. 2. Skenario B merekomendasikan pertukaran berlian perkotaan ketat 5A. Serta skenario C merekomendasikan persimpangan bundaran 1 titik. Konstruksi. Tim Field Engineering juga melihat bagaimana proyek ini dapat dipentaskan selama konstruksi. Tim merasa akan sulit untuk menjaga satu jalur lalu lintas tetap terbuka kedua arah di TH7 setiap saat karena penggalian besar diperlukan untuk menghilangkan kotoran. Selama studi, tim memberikan beberapa saran tentang bagaimana lalu lintas dapat diatur. Selama konstruksi, konsep dasar seperti yang ditawarkan kepada tim Field Engineering. IDS 1, pembangunan bundaran pertama dengan landai slip sementara di paha depan SE dan NW. 2, memindahkan persimpangan Lausanne FV dan TH7 ke persimpangan Lake, Sun, dan TH7. Yang ketiga itu bangunan TH7 setengah demi 1, bangun TH7 setengah demi 1, bangunan struktur kembar atau setengah untuk memfasilitasi pementasan. Selanjutnya IDS 2, menggeser lalu lintas TH7 ke selatan jalan sementara dan membangun TH7 sekaligus. ID 3, S3, geser TH7 ke selatan menggunakan Lake Street dan bangunan TH7 sekaligus. IDS 4, geser Lausanne Avenue ke timur selama penurunan profil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hasil studi Field Engineering. Tim Field Engineering menghasilkan 48 ide berbeda untuk proyek ini. Konsep-konsep ini dibandingkan dengan baseline yang baik yang dikembangkan oleh tim proyek. Konsep-konsep yang tampil paling baik dikembangkan lebih lanjut oleh tim Field Engineering. Berikut rekomendasi individu seperti di bawah ini. 1A, perbaikan tanah 2,4 juta dolar 9%. 1B, isi ringan 2,2 juta dolar minus 2%. 1C, isi yang didukung tumpukan 2,5 juta dolar 6%. Yang kedua, lereng yang diperkuat 1,1 juta dolar 7%. Yang ketiga, bundaran jalur tunggal 0,5 juta dolar 11%. Yang keempat, hapus median di Lausanne Avenue sebesar 0,1 juta dolar 6%. 5A, pertukaran berlian perkotaan ketat 1,5 juta dolar 7%. Yang kelima B, persimpangan bundaran 1 titik 0,3 juta dolar 21%. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sepertinya saya ucapkan terima kasih. Horas.